Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita membahas kajian terkait dengan perjalanan setelah kematian. Bagi para pemirsa yang mengikuti kajian kita ini, ya sudah memahami bahwasanya perjalanan manusia saat yang kita bicarakan sekarang, di saat mereka berada di padang mahsyar, terutama terkhusus di saat pengadilan Allah Subhanahu wa taala digelar untuk mengadili setiap manusia. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, kita sudah bicarakan kriteria ataupun kriteria atau landasan-landasan dasar di saat Allah Subhanahu wa taala menetapkan pengadilannya. Dan tentunya ini semua Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Tidak ada yang menetapkan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu telah kita pelajari bahwasanya landasan dasar ataupun kriteria dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala yaitu pengadilan yang adil, seadil-adilnya, tidak ada keadilan di atas itu. Ini merupakan keadilan yang sangat sempurna. Tidak ada lagi keadilan di atas keadilan dalam penetapan hukum, dalam menetapkan hukum untuk manusia-manusia pada saat itu, di mana setiap orang yang telah diputuskan hukumannya tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa terzalimi. Bahkan mereka tahu bahwasanya itu dikarenakan ulah mereka sendiri. Mereka menerimanya dengan mereka menerimanya tidak merasa terzalimi dan mereka menyesali dirinya sendiri. Ya, mereka menyesali dirinya sendiri. Demikian ikhwah, keadilan yang sempurna. Bedakan dengan pengadilan di dunia. Terkadang seorang yang terdakwa ketika hakim menetapkan memvonis hukuman untuk dia merasa tidak adil, maka dia melakukan naik banding. Demikian ikhwah, ya, melakukan naik banding. Beda dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah, setiap penetapan hukuman, pemvonisan hukuman terhadap setiap terdakwa yaitu manusia, tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa dia sedang dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Yang ada adalah penyesalan yang luar biasa terhadap diri sendiri dikarenakan tidak memanfaatkan waktunya ketika dia berada di dunia, yaitu darul amal,
kampung untuk beramal. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum, landasan kedua yaitu tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab terhadap dosa orang lain. Setiap orang menanggung dosanya sendiri-sendiri. Tidak ada penanggungan dosa terhadap orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada seorang pun yang menanggung dosa orang lain. Setiap yang melakukan kebaikan, maka dialah yang akan menerima balasan kebaikan tersebut. Dan setiap orang yang melakukan keburukan, maka dia yang akan menerima balasan keburukan tersebut. Tidak ada orang yang berdosa lantas hukumannya dibebankan kepada orang lain. Siksaannya dibebankan kepada orang lain, tidak ada. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, konsep dasar daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala yaitu wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada seorang pun yang mengemban, yang bertanggung jawab terhadap dosa yang dilakukan oleh orang lain. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Dan sungguhnya akan dibebankan kepada mereka dosa terhadap seseorang ditambah dengan dosanya sendiri. Di sini zahirnya Allah Subhanahu wa taala mengembankan pada diri seorang yaitu dua dosa. Dosa yang dilakukannya sendiri dan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ikhwah, dalam masalah ini, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengembankan dosa orang tersebut kepada orang ini, ya, padahal yang melakukan dosa tersebut adalah orang lain? Dikarenakan dialah yang menyebabkan orang tersebut berdosa. Seperti mengajarkan sebuah dosa, atau dia yang membukakan pintu dosa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruhu wa wizru man amila biha. Dan barang siapa yang mengajarkan suatu hal yang buruk, maka dia berdosa dan dia juga mengemban dosa orang yang mengikuti dosa dia. Jadi bukan hanya dosa yang ditimpa, dosa orang lain yang ditimpakan kepadanya karena dia yang mengajarkan, kebaikan juga begitu. Ya, kebaikan juga begitu. Kebaikan yang dilakukan oleh orang itu diberikan juga kepadanya dikarenakan dialah yang membuka jalan orang tersebut untuk berbuat baik. Dialah yang telah mengajarkan orang tersebut untuk berbuat baik. Jadi dia penyebab kebaikan. Jadi seorang apabila dia penyebab kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan tersebut. Apabila dia penyebab keburukan, maka dia akan juga mendapatkan dosa keburukan tersebut. Demikian ikhwah rahimallahu. Makanya Rasulullah juga katakan, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang pada perbuatan baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Dia hanya menunjukkan, dia nggak beramal, ya, dia nggak mengamalkan. Demikian. Tapi orang lain yang ditunjukkan ini dia beramal, maka amalan yang ditunjukkannya itu dia mendapatkan pahala seperti dia mengamalkannya. Demikian. Seperti kalau jika ada seorang yang bertanya, di mana ya ada kajian? Di mana ya ada kajian di sini, pengajian salaf misalnya? Oh, di sana Pak. Nih, dia hanya menunjukkan. Demikian. Maka dia mendapatkan pahalanya. Orang tadi yang menunjukkan akan mendapatkan pahalanya. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim, akan kami bebankan dosanya dan dosa orang lain kepadanya. Artinya dosa orang yang gara-gara dia perbuatan dosa itu ada. Demikian ikhwah. Ya, jadi pada prinsipnya ya berarti kan memang dia yang berbuat buruk.
Dia yang menyebabkan orang lain berbuat buruk. Menunjukkan keburukan itu saja sudah sebuah perbuatan buruk. Sebagaimana menunjukkan kebaikan itu saja sudah perbuatan baik. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Selanjutnya yaitu landasan dasar, ya, kriteria dasar atau landasan dasar daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah memperlihatkan kepada si hamba akan amalan yang pernah dia lakukan. Jadi ikhwah, ini sebuah saksi yang luar biasa, ya. Ibaratnya kalau ada seorang mencuri kemudian ditayangkan di CCTV, jelas wajah dia tercantum, terpapar di CCTV tersebut. Apa ada berkelahan-kelahan yang lain? Sudah jelas dia yang mengambil, dia yang manjat pagar, dia yang mencongkel pintu, dia ambil, nampak dia menenteng barang curiannya, kemudian dia bawa kabur. Itu masih CCTV dunia, ikhwah. Apa ada orang yang bisa mengingkari perbuatan tersebut? Bahkan wajahnya juga sempat tershoot oleh CCTV. Nggak ada yang bisa mengingkari, nggak bisa kabur dia. Dia nggak bisa mengingkari, oh, Pak, itu bukan saya, itu kembaran saya, begitu. Nggak ada lagi, ikhwah. Ya kalau dia punya kembarannya itu dipanggil juga oleh pengadilan, oleh polisi. Demikian ikhwah, itu masih CCTV dunia. Belum lagi kalau akhirat Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, nih kamu lakukan ini kan. Demikian ikhwah, Allah tunjukkan dari semua dimensi. Ya. Demikian, ya. Sehingga tidak ada lagi jalan keluar, lari dari hukuman, tidak ada, ikhwah. Ya. Oleh karena itu, ya, seperti yang kita katakan tadi, seorang menerima hukuman tidak ada yang dia rasakan kecuali penyesalan dan merasa hina dirinya pada waktu itu. Dan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dia merasa itu memang layak untuk dia. Wala haula wala quwata illa billah. Hukuman Allah maha sempurna, pengadilan Allah maha sempurna. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ini sudah kita bicarakan panjang lebar di kajian yang lalu. Landasan dasar terkait dengan pengadilan Allah yang keempat itu mudha'afatul hasanat dunas sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan namun tidak melipat gandakan dosa dan keburukan. Artinya ikhwah, kalau manusia punya satu kebaikan, maka Allah akan hitung satu kebaikan ini dikalikan hingga 700 atau mungkin lebih daripada itu. Bayangkan ikhwah, seperti yang kita katakan, yang telah kita bacakan hadis, di mana jika seorang membaca alif lam mim, maka Rasulullah katakan, la aqulu aliful harf. Aku tak katakan alif satu, aku tak katakan alif lam mim harf, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, enggak, tapi alifun harf, lamul harf, wa mimul harf. Jadi 3 huruf, alif lam mim itu 3 huruf. Ya, 3 huruf. Dan satu huruf ikhwah, satu huruf kutibalahu hasanat, kutibalahu bi hasanat wal hasanatu bi asyri amsalihah. Ditetapkan, dituliskan untuk dia satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan dikalikan dengan 10. Jadi setiap satu huruf kebaikannya Allah tulis sebanyak 10 kebaikan. Jadi kalau dia alif lam mim, maka kebaikan yang dituliskan Allah untuk dia yaitu sebanyak 30 kebaikan. Coba bayangkan ikhwah, ketika kita tidak usah kita baca panjang-panjang, kita baca saja surat Al-Ikhlas, surat langganan yang hampir setiap hari, mungkin setiap salat kita baca surat Al-Ikhlas, yang kata Rasulullah ta'dilu thuluthul Quran, yang menyamai sepertiga Al-Quran. Coba bayangkan itu berapa huruf, ya. Qul huwallahu ahad 10, ya, 10 huruf. Demikian ikhwah.
kalikan 10 jadi 100. Itu mesti qul huwallahu ahad. Insyaallah. Memang ya kalau kita masih di dunia, kita melihat ya biasa aja sih baca Quran. Tapi wala haula wala quwata illa billah. Ketika nanti orang yang gemar baca Quran melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bacaan Al-Quran, pahala bacaan Al-Quran di hari akhirat, dan dia sudah lihat dengan mata kepalanya sendiri. La ilaha illallah. Dia akan merasa menyesal. Dia kepingin pulang lagi ke dunia. Pulang lagi ke dunia untuk apa? Supaya bisa banyak-banyak baca Quran. La'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku agar aku bisa melakukan amalan soleh yang dulu pernah aku lakukan. Tapi kan Allah sudah menetapkan tidak ada manusia yang kembali ke dunia. Kalau dia sudah melangkahkan kaki, menginjakkan kakinya di akhirat, di alam barzah ataupun akhirat, maka tidak akan ada lagi dia kembali ke alam dunia, karena dia sudah berada di alam yang lain. Oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita yang masih hidup di dunia, Allah masih beri kesempatan untuk kita banyak baca Quran. Gak bisa dihafal ya sudah dibaca-baca saja. Demikian, karena membacanya satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Dan ini Allah yang menjanjikan ikhwah. Dan kita boleh mengharapkan pahala dari Allah. Silahkan. Ketika kita beramal, silahkan kita berharap apa yang ada di sisi Allah. Kita berharap surganya, kita berharap pahalanya, kita berharap ridhonya, kita berharap kasih sayangnya, dan kita takut dengan azabnya, kita takut dengan nerakanya. Itu dibolehkan. Yang nggak dibolehkan itu jika kita mengharap apa yang ada di manusia, mengharapkan pujian manusia, semoga dikasih duit, semoga dapatkan harta, semoga dapat jabatan. Itu yang nggak dibolehkan. Tapi yang kalau kita harapkan yang ada di sisi Allah, malah itu dianjurkan. Demikian ikhwah, supaya kita semangat dalam beribadah. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, ya, di pengadilan Allah nanti setiap satu huruf yang dibaca akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah, betapa beruntungnya kalau ada di antara kaum muslimin yang merutinkan, dan dia sudah terbiasa merutinkan 1 hari setengah juz. Bahkan ada saya dengar seorang ibu, insya Allah usia sudah 70 lebih, dia sudah terbiasa, sudah sejak bertahun-tahun sebelumnya 1 hari 5 juz. Masya Allah. Bayangkan ikhwah, satu hari 1 juz saja itu berapa huruf, kalikan 10. Masya Allah. Itulah dia. Ya. Itu tandanya sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan la ilaha illallah, Allah hanya melipat gandakan berupa kebaikan, tapi Allah tak lipat gandakan berupa keburukan. Yang dosa 1 ya 1 dihitung, tidak ada dilipat gandakan. Dia mencuri ya sudah, dia mencuri 1 kali, tidak dikalikan 10, tidak dikalikan 700. Teorinya seharusnya kita ini semua masuk surga. Teorinya sih. Ya. Dikarenakan Allah membuka banyak peluang memudahkan kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi wala haula wala quwata illa billah, banyak juga perusak pahala yang kita lakukan. Kita lanjutkan ikhwah azinallahu yakum. Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan anna dzikra yudha'afu 10 adha'afin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwasanya zikir itu juga akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa fi Sunan Tirmidzi wa Nasa'i wa Abi Dawud an Abdullah bin Amr bin As
radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khaslatani khullatani la yuhsihima rajulun muslimun illa dakhal jannah. Ada dua kriteria, ada dua hal yang tidak bisa dihitung oleh seseorang kecuali dia akan masuk surga. Wahuma yasir. Tidak ada satu perkara, ada dua hal yang mudah. Dua perkara yang apabila dilakukan oleh seorang muslim, maka tidak ada yang layak untuk dia kecuali surga. Padahal ini mudah, kata Rasulullah. Saya ulangi hadisnya, dua hal. Dua hal tidaklah seorang muslim melakukannya kecuali dia akan masuk surga. Dan itu sangat mudah. Kalau bahasa mudahnya, ada dua hal yang mudah dilakukan yang membuat seorang mudah masuk surga. Wahuma yasir, dan ini mudah. Apa itu? Wa may ya'mal bihi maqalil. Tapi sayangnya yang mengamalkannya dikit. Bayangkan ikhwah, dua hal yang membuat seorang masuk surga, dan dua hal ini mudah, tapi sayangnya yang beramal, yang mengamalkannya sedikit. Cobalah kita bayangkan, mudah diamalkan tapi dikit, mudah diamalkan dan membuat seorang mudah masuk surga, tapi yang mengamalkan dikit. Ini memang manusia kalau nggak melakukannya la ilaha illallah. Ya. Kalau bahasa kita terlalulah memang manusia ini, terlalu. Sudahlah mudah masuk surga tapi nggak diamalkan. Kecuali hanya sedikit. Apa itu ikhwah? Yusabbihullah fi duburi kulli salatin asyarah. Dia bertasbih setiap kali selesai salat 10 kali. Wa yahmidu asyran. Dan mengucapkan alhamdulillah 10 kali. Wa yukabbiru asyran. Dan bertakbir 10 kali. Hanya itu. Setiap kali setelah selesai salat fardu, tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Walaqad ra'aitu Rasulullah ya'qiduha biyadihi, dan aku lihat langsung Rasulullah menghitungnya dengan jari. Dengan jari. Jadi coba ikhwah, kita hitung aja menitnya ya, menit kita lihat moodnya coba. 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setelah sampai itu enggak semenit. Tapi itu surga. Bayangkan ikhwah. Enggak sampai semenit. Kalaupun dia santai, subhanallah, subhanallah. Oke lah 3 menit. 3 menit ikhwah. Kita kalau buka WhatsApp, begitu buka loadingnya sudah 3 menit. Buka WhatsApp, mau buka Facebook, loadingnya sudah hampir 3 menit. Kita sabar menunggu bulatan-bulatan itu di HP kita. Demikian ikhwah. Begitulah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan beliau menghitungnya dengan jarinya. Kemudian tapi apa kata Rasulullah? Fatilka khamsuna wa mi'ah bil lisan. Fatilka khamsuna bi mi'ah bil lisan. Dan dia terhitung 150 di lisan. Wa alfu wa khamsu mi'ah bil mizan. Tapi nanti di timbangan Allah di akhirat, dia tidak lagi 150 seperti di lisan, tapi dia sudah menjadi 1.500. Bayangkan ikhwah, itu sudah menjadi 1.500. Yang hitungannya hanya 30, tasbih 10, tahmid 10, takbir 10, kan 30. Demikian ikhwah. Tapi di lisan sudah terhitung 150. Dan yang terpenting lagi ikhwah, nanti di hari akhirat Allah akan hitung dia bukan hanya 150, tapi 1.500. Kemudian ikhwah,
Wa idza akhadta madja'aka tusabbihu wa tukabbirhu wa tahmiduhu mi'ah fatilka mi'atu fil lisan. Apabila kamu beranjak ke pembaringanmu, lantas kamu bertasbih, bertakbir dan bertahmid sebanyak 100 kali, fatilka mi'atu bil lisan, yang demikian itu di lisan hitungannya 100, wa alfu fil mizan, dan 10 di timbangan. Fa ayyukum ya'malu fil yawmi wal lailati alfaini wa khamsu mi'ah sayyi'ah. Nah, sekarang apakah ada di antara kalian dalam satu hari satu malam telah melakukan 2.500 keburukan? Ada enggak di antara kalian yang dalam satu hari itu melakukan dosa sebanyak 2.500? Ikhwah, azinallahu wa iyyakum, perhatikan, saya hitung ulang. Setiap kali selesai sholat, tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Setiap habis sholat. Sementara sholat sebanyak 5 kali sehari semalam. Berarti dalam satu hari satu malam jumlahnya menjadi 150. Di lisan terucap 150. Karena setiap kali sholat 30, sholatnya aja 5 kali, jadi 150, di lisan 150. Ya. Tapi nanti di mizannya Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1.500. Udah? Kemudian ketika mau tidur, ya. Ketika dia mau tidur, dia bertasbih, bertakbir dan bertahmid sebanyak 100 kali. Jadi totalnya antara tasbih, tahmid dan takbir itu semuanya di total 100 kali. Setiap kali mau tidur. Berarti totalnya yang tadi 1.500 ditambah 1.000, berarti totalnya 2.500. Kebaikan dalam satu hari. Rasulullah tanya, ada enggak kalian dalam satu hari setiap hari melakukan 2.500 keburukan? Apa kata sahabat? Fa kaifa la nuhsiyah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana? Kami enggak pernah menghitung-hitung yang namanya keburukan. Qala ya'ti ahadukum syaitan wa huwa fi salatih. Ya. Jadi ikhwah, seolah di sini para sahabat bertanya, kok ada ya Rasulullah ada yang enggak mengamalkannya? Kok bisa ada yang enggak mengamalkannya? Kaifa la nuhsiha? Jadi di sini Rasulullah bertanya sampai kebaikan dalam satu hari itu 2.500. Kemudian kan Rasulullah katakan wa ya'malu bihi maqalil, tapi yang beramal sedikit. Padahal hanya dengan total semuanya 250 zikir. Total semuanya tasbih, tahmid dan takbir total semuanya 250. Tapi kan dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 2.500. Ya. Yang kata Rasulullah, kalau ini dilakukan tidak ada yang layak untuk dia selain surga. Tidak ada yang layak untuk dia selain surga. Tapi Rasulullah katakan, wa ya'malu bihi maqalil, tapi yang beramal sedikit. Makanya heran para sahabat, kaif ya Rasulullah, kok gimana? Wa kaifa la nuhsiha, kok bagaimana kami enggak melakukannya? Apa iya sedikit yang melakukannya? Apa iya sedikit yang kami melakukannya? Beliau mengatakan, ya'ti ahadukum syaitan wa huwa fi salatih, bahwasanya ketika kalian sedang salat datanglah setan, fayaqulu udhkur kadza wa kadza, udhkur kadza udhkur kadza hatta yanfatilu fala'allahu la yaf'alu. Ketika salah seorang kalian salat datanglah setan, lantas setan mengatakan ingat ini ingat itu, hingga akhirnya selesai salatnya dan dia tidak melakukan zikir tersebut setelah sholat. Dan saya kira ikhwah, banyak di antara kita melakukan ini. Ketika Allahu Akbar, hilang yang namanya tadabbur dengan Al-Fatihah, hilang lagi yang tadabbur dengan doa sujud. Selalu kita mengingat, dan ingatan itu la ilaha illallah selalu
selesai satu muncul yang lain, selesai satu muncul yang lain. Begitulah ya'ti ahadakum, bahwasanya salah seorang kalian salat datangnya setan. Ingat ini, ingat itu. Bahkan terkadang kunci yang hilang pun ketika salat, ingat di mana dia. Apa yang nggak pernah kita ingat ketika sholat. Kita teringat, kita bahas ketika sholat, terfikir kita ketika kita sedang sholat. Padahal ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak ingat lagi. Tak kita ingat lagi dan tak terfikir kita lagi. Begitulah ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Jadi ketika dia dalam sholat saja sudah tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat dia tak berzikir lagi, cus pulang. Demikian. Mungkin dengan kesibukan dunianya, sibuk ini, sibuk itu, masya Allah lah, la haula wala quwata illa billah. Wala'allahu la yaf'alu, dan boleh jadi dia tidak berzikir, padahal hanya tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, hanya segitu ikhwah. Tapi itulah kesibukan dunia menuntut dia tidak sempat untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian wa ya'tihi wa huwa mudji'i fi madji'i. Ketika seorang mau tidur, datang setan. Fala yazalu yunawwimuhu hatta yanam. Dan terus ditidur-tidurkan sampai dia pun tertidur tanpa bertasbih, tanpa bertahmid dan tanpa bertakbir yang totalnya 100. Saya kira ini lebih banyak lagi ikhwah. Ini lebih banyak lagi. Karena orang tidak beranjak ke tempat tidurnya kecuali kalau sudah ngantuk. Ya. Kita kalau sudah ngantuk, plus nggak terfikir lagi dengan tasbih, takbir dan tahmid sampai 100 kali. Boleh jadi ketika mau baca bismikallahumma sudah tertidur dia, nggak lengkap, sampai nggak lengkap, amutnya nggak sampai terbaca lagi, udah tidur dia. Demikian ikhwah. Konon lagi disuruh baca tasbih, tahmid dan takbir 100 kali. Begitulah cara setan ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya, padahal dengan amalan yang mudah ini kata Rasulullah SAW, la yuhsihi ar-rajulu muslim illa dakhala jannah. Tidaklah mengamalkannya seorang muslim dua hal ini, yaitu zikir setelah salat tadi yang sebanyak 30 kali setiap kali salat, dan zikir 100 kali setiap kali mau tidur, ya. Tidak ada yang mengamalkan dua hal ini kecuali yang layak untuk dia adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Walakin may ya'malu qalil, may ya'maluhuma qalil. Tapi sayangnya sedikit yang mengamalkannya. Begitulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang jadi pembahasan kita adalah di sini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan seseorang di mizannya, di timbangannya. Yang tadinya di lisan secara hitung-hitungan yaitu 150, ternyata di mizannya Allah, di timbangan Allah terhitung bukan 150 tapi 1500. Di lisan seorang ketika mau tidur tasbih, tahmid dan takbir hanya 100, tapi di mizannya Allah nanti bukan 100, bukan tercantum 100, bukan terhitung 100, tapi 1000. Begitulah ikhwah, Allah melipat gandakan kebaikan seorang hamba nanti di hari akhirat ketika pengadilan digelar untuk mengadili setiap manusia yang duduk di tempat sebagai terdakwa. Akhrajal Tirmidzi wal Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Wa fi riwayati Abi Dawud ba'du qauluhu, dan dalam riwayat Abu Daud ya disebut dalamnya fil mizan al-awwal qala yukabbiru arba'a, disebutkan yang pertama yaitu menyebutkan yukabbiru arba'an wa salasin id akhadha madja'ihi wa yahmidu salasa wa salasin wa yusabbihu salasa wa salatin fadzalika mi'atu bil lisan wa alfu fil mizan wa laqad ra'aytu sallam ya'qiduha bi yadihi. Dalam riwayat Abu Daud dijelaskan, kan tadi kalau setelah salat jelas tuh ya, tasbih 10 kali,
tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Tapi di dalam riwayat yang kita bacakan tadi kan nggak disebutkan mau tidur tasbih, tahmid dan takbir totalnya 100 kali. Nah ini berapa sebenarnya? Takbirnya berapa, tasbih berapa, tahmidnya berapa? Ternyata dalam riwayat Abu Daud dijelaskan, ya, dijelaskan yaitu takbirnya 34 kali, kemudian tahmidnya 33 kali dan tasbihnya 33 kali. Maka totalnya menjadi 100. Saya ulangi ya. Dari tasbihnya 33 kali, tahmidnya 33 kali, takbirnya 34 kali. Demikian ikhwah. Sehingga totalnya menjadi 100. Demikian ikhwah. Dan di mizannya Allah hitungannya menjadi 1000. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW menghitungnya dengan jarinya. Makanya ikhwah azinallah wa iyyakum, ya, kita ketika menghitung-hitung zikir kita, ya, dengan ibadah yang ada hitungannya, hitunglah dengan jemari kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kaum wanita, ya ma'syaran nisa, udhkurnallah, wahai sekalian wanita, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'udna bil anamil, dan hitunglah dia dengan jari jemarimu. Fa innahunna mustantaquna yaumal qiyamah, karena sesungguhnya nanti jari jemari ini akan berbicara di hari kiamat. Dari sini ikhwah, ya, dari sini jelaslah bahwasanya disunnahkan untuk menghitung tasbih, takbir dan tahmid dengan jari. Ya, karena fa innahunna mustantaquna yaumal qiyamah, karena nanti jari jemari ini akan bicara di hari kiamat. Demikian ikhwah, ya, akan berbicara di hari kiamat. Jadi bukan hanya sebagai alat untuk menghitung, ya, bukan hanya sebagai alat untuk menghitung. Karena kalau kita katakan ya hanya sebagai alat menghitung, ya berarti kan bisa pakai alat-alat yang lainnya. Yang penting dia bisa terhitung sebagaimana jumlah yang ditetapkan dalam hadis. Mau kita pakai tasbih, mau kita pakai ceklek-ceklek itu yang ada nomornya, ya. Demikian mau yang pakai digital, terserah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau sebab hukumnya terkait hanya dengan alat hitung, tapi ternyata di sini Rasulullah mengatakan ini akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Allahu a'lam bishawab. Waqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa huma yasir wa may ya'malu bihi ma qalil. Sahabat mengatakan, ini diriwayatkan Abi Daud, ya, yang lebih rinci lagi. Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Huma saghir, ini huma yasir, ini amalannya mudah. Kok bagaimana mungkin? Tapi yang beramalnya sedikit. Dia mengatakan, ya'ti ahadukumus syaitanu fi manamih. Salah seorang kalian didatangi syaitan ketika dia mau tidur. Fayunawimuhu qabla ayyaquluh, sehingga dia tertidur sebelum dia mengucapkan zikir tersebut. Wa ya'ti fi salati fayudzakiruhu hajatahu qabla ayyaqulaha. Dan ketika seorang selesai salat, datanglah setan, kemudian dia mengingat akan keperluan dia setelah salat, hingga akhirnya dia tak berzikir. Betul ini ikhwah, masyaallah. Ya. Semua kita pasti pernah ini. Semua kita pasti pernah. Insya Allah. Ya, saya yakin semua kita. Ya kalau bukan semua, umumnya. Ya, mungkin di saat-saat kita memang butuh keperluan, ada keperluan. Memang sih ini hukumnya nggak wajib sih. Ya, memang nggak wajib. Tapi begitulah yang terjadi. Kita orang menjadi seorang yang paling sibuk sehingga zikir tak sempat. Begitu assalamualaikum Allah langsung bangkit, sangat sibuknya mengejar dunianya. Wala haula wala quwata illa billah. Tak sempat berzikir, hanya tasbih 10 kali, hanya tahmid 10 kali, dan takbir 10 kali. Tak sampai 1 menit, tak sampai 2 menit. Begitulah kita ikhwan. Memang hati kita ini sudah digerogoti dengan kecintaan dunia. Kalau sudah hati dipenuhi dengan dunia, cinta dengan dunia, cinta akhirat dia tersisih dari hati kita.
ma ja'alallahu fi rajulin min qalbaini, ma ja'alallahu fi rajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tak menjadikan dalam satu orang ada dua hati. Kalau hati kita dipenuhi oleh dunia, kecintaan akhirat akan tersisih. Kalau kita penuhi hati kita dengan akhirat, maka kecintaan dunia juga akan tersisih. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan lagi ikhwah. Qala haddatsana Rasuluna sallallahu alaihi wasallam fi hadil Isra'il alladhi yarwihi al-Bukhari wa ghairuhu taraddadahu Nabi sallallahu baina rabbih wa Musa. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu dalam hadis Isra dan Mi'raj, di mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, di mana di sana Rasulullah sallallahu berulang-ulang kembali bertemu dengan Nabi Musa dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu kana yushiru ilaihi Musa fi kulli maratin ayyarji ila rabbih. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu jumlah salat dalam sehari semalam, beliau datang kepada Nabi Musa minta pendapat Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kembalilah minta dispensasi, ya. Fas'alu yukhaffifa anhu minas shalah. Minta kepada Allah agar lebih diringankan lagi. Hatta asbahat khamsan ba'da an kanat khamsin. Hingga akhirnya salat dalam sehari semalam sebanyak 5 kali. Padahal pertama sekali Allah tetapkan itu 50, bukan 5 kali. Dari 50 menjadi 5. Qala fi khitami dzalik. Kemudian Allah di akhir cerita beliau dalam Isra, beliau menyatakan qala al-jabbaru tabaraka wa ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yubaddilul qaul, sesungguhnya aku tidak akan merubah ucapanku, kama faradtu alaika fi ummil kitab fakulluh hasanatin bi asyri amsalihha, sebagaimana yang telah aku tidak akan merubah apa yang aku tetapkan untukmu, sebagaimana yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz di Ummul Kitab, bahwasanya setiap satu kebaikan ditulis 10 kebaikan. Faya khamsuna fi Ummul Kitab. Memang salat ini dalam Ummul Kitab, dalam Lauhul Mahfuz, ya, tertulis 50 kali sehari semalam. Wahia khamsun alaika. Tapi di yang kamu cukup melakukan hanya 5. Bayangkan ikhwah, 5 yang kita buat, yang kita amalkan, tapi 50 yang tercatat dalam Ummul Kitab. Faraja'a ila Musa, dan Rasulullah SAW pun kembali ketemu dengan Nabi Musa. Faqala kaifa fa'alta? Nabi Musa bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Qala khufifat anna, yaitu telah diringankan. A'tana bi kulli hasanatin asyra amsalihha, sehingga Allah memberikan kami setiap satu kebaikan dicatat dengan 10 kebaikan. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala, coba ikhwah. Terbayangkan enggak dengan para pemirsa, seandainya kita salat sehari semalam 50 kali. Kira-kira terbayangkan enggak gimana itu cara melakukannya? Enggak usah 50 lah, 25 aja. Ya, 25 aja. Demikian setiap jam kita harus sholat. Baru adzan. Setelah saya sholat, taruhlah 5 menit atau 10 menit. Kemudian 50 menit kemudian adzan lagi. Sholat lagi. 50 menit adzan lagi. Bayangkan ikhwah. Ya. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadi 5. Ikhwah, sedikit ada masukan untuk para pemirsa sekalian. Ada sebagian orang-orang yang mengatakan ini hadis nggak benar. Loh, kenapa nggak benar sih? Masa sih Allah bisa dibujuk-bujuk dari 50 menjadi 5? Apa Allah ini nggak punya prinsip? Dari 50 terus dirayu, diminta-minta oleh Rasulullah sehingga akhirnya jadi 5. Gimana Allah sebenarnya? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ini orang yang enggak mengerti makna dalam hadis. Sebenarnya kalau kata Allah 5 aja dari awal, kenapa rupanya? Bisa kan? Ikhwah, Allah ingin memperlihatkan betapa Dia sayang kepada kita. Ya.
betapa dia sayang kepada kita. Allah katakan 50. Dan dia tahu bahwasanya nanti akhirnya juga menjadi 5. Tapi ikhwah, kalau tidak ada 50 dari awal, ya, dari awal sudah 5, tidak ada yang namanya pahala 50. Tapi di awal Allah ingin menunjukkan bagaimana rahmat yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Di awal 50. Oke. Dimudahkan, diringankan hingga akhirnya 5. Tapi keputusan Allah memang dia 5, tapi sungguhnya pahalanya sama dengan 50 sholat. Allahu Akbar. Itu ikhwah, azinallahu yakum. Itulah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di hari akhirat, mereka yang sholat satu hari 5 kali sehari semalam, ya, hitungannya bukan 5, tapi hitungannya menjadi 50 sholat sehari semalam. Ya, 50 sholat sehari semalam. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Kita lihat lagi. Wa yudha'ifuha aktsar min dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan lebih daripada 10. Wa qad tasilul mudha'afatu ila 700 dha'fan, bahkan lipat gandanya sampai 700 kali lipat. Wa aktsaru min dzalik, bahkan lebih daripada itu. Amin dzalika ajrul munfiq fi sabilillah. Di antaranya itu pahala orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah. Qala ta'ala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbah. Itu seperti seorang yang memiliki satu bibit. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bibit ini dia tanam, kemudian tumbuh menjadi 7 cabang. Dia hanya tadi memiliki satu bibit, satu biji. Dia tanam, tumbuh 7 cabang. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap cabang ini ada 100 biji. Itulah permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kalau dia menginfakkan hartanya di jalan Allah sebanyak 1.000 rupiah, 1.000 rupiah, berarti dalam catatan Allah Subhanahu wa taala dia sama dengan 100.000 rupiah. Bukan 100.000, kali 700 ikhwah. Ya. Kali 700 berarti 1.000 kali 700 700.000. Bayangkan tuh 1.000. Ya. Uang 1.000 ini kalau dia kececer enggak kita cari. Kalau kita naik sepeda motor jatuh uang 1.000, kita enggak akan turun dari sepeda motor, kita biarin aja. Demikian. Tapi Allah menghitungnya menjadi 700.000. Bayangkan ikhwah. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan lebih daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Ikhwah azallahu iyyakum. Dan ini hanya ada di dunia. Ya, ini hanya ada di dunia. Makanya kalau kita lihat apa saja yang jalur-jalur yang bisa kita infakkan harta kita fisabilillah di jalan Allah, coba kita keluarkan ya sesuai dengan sanggupan kita. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Seorang itu memberikan infaknya sesuai dengan kemampuannya. Demikian. Berapa Anda mampu, tapi tetaplah berinfak. Anda nggak bisa 1 bulan 1 juta. Anda bisa berinfak 500.000 sebulan. Atau setiap hari. Anda nggak bisa 10.000 satu hari. Oke, nggak apa-apa. 1.000 satu hari masa sih nggak bisa, ikhwah. Ya. Yang saya katakan tadi, kalau seandainya uang 1.000 itu jatuh, kita nggak turun dari sepeda motor. Demikian. Apalagi naik mobil, jatuh duitnya. Duit yang 1.000, uang 1.000 logam. Jatuh, nggak akan mungkin dia turun dari mobilnya untuk ngikutin mengejar uang 1.000 yang gelinding di pasar.
Ikhwah, 1001 hari. Masya Allah, saya kira ini 1001 hari, 1 bulan 30.000. Gak terasa ikhwah. Kalau setiap hari kita berikan gak terasa. Ini kan ikhwah. Bayangkan 1001 hari kalikan 700.000. Coba kalikan dalam sebulan. Apalagi ini kita rutin ikhwah. Berinfak rutin itu bukan mudah. Apa kata Rasulullah SAW? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha, yang paling kontinu. Ya, yang paling kontinu. Dikit kontinu itu besar pahala isi Allah SWT. Sangat besar isi Allah Subhanahu wa taala. Besar kontinu, ini lebih hebat lagi ikhwah. Sudah banyak tapi kontinu lagi. Allahu Akbar. Tentu ini yang paling ideal ya. Kita bacakan lagi ikhwah. Qala Ibnu Katsir, berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir, "Hadza mathalun darabahu Allah li tad'ifi tsawabi liman anfaqa fi sabilihi wa bitigha'a mardatih." Permisalan ini Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu dalam rangka menceritakan kepada kita pelipat gandaan pahala bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan mengharapkan hanya ridho Allah. Wa annal hasanata tudha'afu bi 10 amsalha ila 700 dhifin. Sesungguhnya satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Faqal, beliau mengatakan, Allah berfirman, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Permisalan seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, yakni fi taatillah, yaitu dalam ketaatan Allah, menginfakkan hartanya dalam ketaatan pada Allah. Wa qala Makhul, artinya fi sabilillah di sini bukan harus dalam jihad fi sabilillah, yaitu fi taatillah, menginfakkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja. Apa saja. Demikian ikhwah, ke fakir miskin, ke masjid, ke anak yatim yang memang fakir, atau kemana saja ikhwah. Terlebih lagi yaitu untuk keluarga. Apa Rasulullah SAW sabdakan? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu 'alal masakin, wa dinarun anfaqtahu 'ala raqabah, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahli. Sungguh 1 dinar, 1 kepeng dinar yang kau berikan untuk jihad fi sabilillah, 1 kepeng dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, 1 kepeng dinar yang engkau berikan untuk membebaskan seorang dari perbudakan, 1 kepeng dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik khairun, sungguh yang engkau berikan untuk keluargamu itu lebih baik. Demikian ikhwah. Ya, itulah dia kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fi sabilillah maknanya itu fi taatillah. Qala al-maqhul yakni bihi, yaitu al-infaqu fil jihad fi ribatil khail wal i'dadis silah wa ghairi dzalik. Maqhul mengatakan yang dimaksud fi sabilillah di sini yaitu jihad fi sabilillah untuk mempersiapkan kuda-kuda dan untuk mempersiapkan senjata-senjata dan lainnya. Wa an Ibnu Abbas mengatakan jihad yaitu jihad wal hajj, jihad dan haji, yudha'af dirhamu fiha ila 700 dhifin, yaitu dirham yang kita keluarkan itu akan lebih dari akan dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Demikianlah para pemirsa sekalian, ya banyak lagi yang disebutkan oleh penulis, ya betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Bahwasanya yang kita buat 1 kebaikan di dunia, tapi nanti di mizan, di timbangan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Bisa lebih daripada itu semua. Demikian ikhwah. Dan ingat, adapun untuk keburukan, 1 dosa, 1 kali dosa yang kita lakukan, maka Allah hanya menuliskan 1 saja. Tidak ada kelipat gandaannya. Demikian ikhwah, azallahu iyyakum. Para pemirsa sekalian, para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, insyaallah kita akan
lanjutkan lagi kajian ini setelah insya Allah di kesempatan yang akan datang, karena masih banyak hal hadis-hadis yang lain yang bisa kita jadikan sebagai ibrah agar kita semangat mumpung kita masih hidup, mumpung kita belum beranjak ke alam akhirat. Semoga ini bisa menambah spirit kita, menambah semangat kita untuk tetap mengisi hari-hari kita dengan amalan-amalan, terutama amalan yang tadi itu ikhwah, jangan lupa dikit, mudah, tapi dikit yang mengamalkannya. Semoga ini sebagai pengingat kita mulai dari hari ini ya. Kita mulai dari hari ini. Demikian ikhwah, karena waktu kita sepertinya sudah sampai pada penghujung. Insyaallah mengenai tanya jawab insyaallah kita tunda hingga kesempatan yang akan datang. Demikian para pemerhati Roja sekalian dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberikan perlindungan kita pada kita, memberikan inayahnya kepada kita, taufiknya pada kita untuk tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ini memang hidup yang berkah, kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya undur diri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.